Bapak Ibu kaget karena fitur pengelolaan kinerja di PMM menghilang. Jangan khawatir ya Bapak Ibu. Nanti kita akan menggunakan link yang lebih mudah atau sederhana atau mungkin malah hampir sama dengan yang kemarin kita gunakan di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita akan membuat perencanaan kerja di tahun 2025. Jadi ini Bapak Ibu sudah masuk sekolah, sudah masuk kerja kembali. Kini saatnya kita buat RHK di tahun 2025. Caranya Bapak Ibu silahkan masuk ke guru.kemdikbud.go.id pengelolaan kinerja. Langsung ya. Nah, ini sama ya Bapak Ibu dengan tampilan pengelolaan kinerja waktu Bapak Ibu membuka PMM. Nah, di sini info penting. Nanti Bapak Ibu bisa membaca bahwa mulai tahun 2025 pengelolaan kinerja akan menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna. Pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin, tetapi berbasis refleksi. Bukti dukung dan dokumen akuntabilitas tidak lagi perlu diunggah di sistem. Periode tidak lagi 2 kali dalam 1 tahun, dan kini hanya 1 kali dalam 1 tahun. Nanti Bapak Ibu bisa membaca selengkapnya di sini. Kemudian, untuk panduan pengelolaan kinerjanya, Bapak Ibu juga bisa pelajari di sini. Klik saja di sini ya. Nanti Bapak Ibu akan di sana nanti ada link-link yang Bapak Ibu bisa pelajari, termasuk panduan substansinya bagaimana, teknis. Bapak Ibu bisa pelajari langsung boleh, kalau mau di-download untuk didiskusikan bersama teman-teman juga bisa. Di sini ya, pelajari panduan. Nah, ini masih sama ya Bapak Ibu. Nah, ini paling alurnya Bapak Ibu. Alurnya dimulai dari Juli. Juli itu perencanaan. Oh, ini ternyata masih Juli Bapak Ibu. Saya belum mengganti di bulan tahun 2025. Berarti kalau begitu nanti langkah awalnya Bapak Ibu, nanti saya pilih dulu ya, kepala sekolah sebagai pegawai. Nah, di sini saya sebagai pegawai ada sekolah definitif, ada sekolah PLT. Saya klik di bagian dekat nama saya ini Bapak Ibu, ada tanda panah ke bawah, klik. Kemudian pilih ganti periode, pilih Januari Desember 2025. Pilih. Nah, di sini. Berhasil ganti periode ke Januari sampai Desember 2025. Di sini tandanya Januari sampai Desember 2025. Saya akan mulai di SD definitif saya dulu. Ini keterangannya belum dimulai, di PLT juga belum dimulai. Saya klik tanda panah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak Ibu kalau belum konfirmasi ulang, silahkan konfirmasi ulang terlebih dahulu untuk pengawasan sudah sesuai atau belum. Nah, untuk alur pengelolaan kinerjanya, ini dimulai dari bulan Januari, perencanaan dan persetujuan rencana di bulan Januari. Jadi pastikan di bulan Januari ini Bapak Ibu sudah membuat perencanaan. Kemudian untuk Februari sampai Desember, nah ini ada persiapan praktik kinerja, pelaksanaan praktik kinerja observasi, pelaksanaan praktik kinerja tindak lanjut, dan penilaian dan penetapan predikat kinerja. Ini Februari sampai Desember. Sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu. Mulai perencanaan kinerja kepala sekolah. Isi praktik kinerja, pengembangan kompetensi dan perilaku kerja dengan seksama. Setelah dikumpulkan, perencanaan tidak dapat diubah lagi. Pastikan perencanaan dikumpulkan sebelum batas waktu, berarti batas waktunya 31 Januari 2025. Kita klik mulai ya Bapak Ibu, klik mulai. Nah, pastikan dulu data kita sesuai. Nah, saya akan cek dulu. Nama Arumi Astuti, NIP-nya
status kepegawaian, pangkat golongan ruang, penata tingkat 1 3D, jenjang jabatan, ahli muda, Satuan Pendidikan Induk, SD Negeri 2 Bandung. Nah, kalau belum sesuai, diedit. Kalau sudah sesuai, nah di sini pastikan dibaca, Bu. Bapak Ibu baca dulu. Pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya bisa diedit 1 kali saja ya. Jadi pastikan Bapak Ibu di sini benar-benar sudah betul untuk data kepegawaiannya. Kalau sudah betul, klik data sudah sesuai. Nah, di sini cek kembali, apakah data diri Anda sudah benar? Oke, sudah benar, maka saya akan pilih data sudah benar. Data sudah benar. Nah, kita masuk yang di awal ya Bapak Ibu. Yang di awal, praktik kinerja, pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Pilihan Anda merupakan aspek penting dalam peningkatan satuan pendidikan. Kami sediakan pilihan berdasarkan rapor pendidikan ini. Bapak Ibu bisa klik rapor pendidikan untuk memilih nanti yang kira-kira sesuai butuh perbaikan itu yang mana. Di praktik kinerja nanti Bapak Ibu bisa cek di rapor pendidikan mau pilihan mana yang kira-kira memang butuh perbaikan di tahun ini. Saya akan memilih karena numerasi di sekolah saya masih oranye ya, saya akan memilih kegiatan komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Maka saya akan memilih aktivasi kegiatan komunitas belajar. Nah, saya pilih ini Bapak Ibu, aktivasi kegiatan komunitas belajar. Saya pilih, kalau sudah, ini sudah muncul ke pengembangan kompetensi, ini sudah hitam Bapak Ibu, berarti sudah siap. Jadi saya pilih aktivasi kegiatan komunitas belajar, terus saya pilih ke pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi, di sini sudah ada petunjuknya Bapak Ibu. Pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Diskusi bersama atasan apa saja kegiatan yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Di tahap pelaksanaan, Anda akan melakukan kegiatan sesuai diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Di sini ada indikator kompetensinya Bapak Ibu. Kepala sekolah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kematangan moral, emosi, dan spiritual. Nah, ini karena kemarin saya sudah melakukan refleksi Bapak Ibu di PMM dan hasilnya yang 1.2, kepala sekolah itu masih perlu perbaikan atau perlu peningkatan dalam kebiasaan refleksi. Maka di sini saya klik ini saja yang sesuai dengan hasil refleksi saya di PMM kemarin untuk kebiasaan refleksinya. Walaupun menurut saya sudah terbiasa refleksi, tapi kemarin ketika mengisi masih perlu peningkatan ya. Akhirnya saya pilih yang ini saja. Saya sudah pilih ya Bapak Ibu untuk pengembangan kompetensinya, sudah saya pilih satu. Kemudian di sini perilaku kerjanya juga sudah hitam, berarti sudah bisa diklik lanjut. Untuk perilaku kerja, indikator dan perwujudan perilaku, masing-masing pilih satu yang akan diprioritaskan. Maka saya akan memilih satu. Nih, saya pilih ini. Melakukan perbaikan, Bapak Ibu boleh pilih sesuai kebutuhan Bapak Ibu, target yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu apa. Silahkan dipilih sesuai
yang diharapkan Bapak Ibu di semester ini. Berakhlak. Disesuaikan ya Bapak Ibu, tidak harus sama dengan saya. Karena saya ingin mungkin beda kan Bapak Ibu kebutuhannya, jadi boleh pilih yang Bapak Ibu benar-benar perlukan. Oke, nah kalau sudah Bapak Ibu berarti ini sudah selesai untuk perilaku kerjanya. Tinggal klik ke rangkuman. Nah, di rangkuman di sini sudah ada ya Bapak Ibu, rangkuman perencanaan kinerja Anda. Rencana hasil kerja. Ini meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja yang berfokus pada aktivasi kegiatan komunitas belajar. Berarti ini besok saya akan fokus di komunitas belajar. Terus yang berikutnya, indikator kompetensinya, saya melakukan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Ini Bapak Ibu juga bebas pilihnya. Kalau ini saya sesuaikan dengan hasil refleksi kompetensi kepala sekolah saya, di mana 1.2 saya masih perlu peningkatan. Rencana hasil kerjanya ini sudah ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kita kumpulkan saja. Kalau Bapak sudah yakin, langsung kumpulkan. Klik kumpulkan. Di sini ada warning, ya, ada peringatan. Setelah dikumpulkan, perencanaan akan otomatis disetujui dan tidak dapat diubah lagi. Perencanaan akan disampaikan ke kepala dinas. Mohon ketik kalimat ini ke kolom kalimat persetujuan. Saya tulis saja Bapak Ibu, saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengumpulkan perencanaan dan isinya sudah sesuai. Titik. Nah, kalau ini masih merah berarti ada yang belum pas. Saya kasih titik. Nah, kalau titik sudah bisa hijau, sudah tidak muncul tanda merahnya, tulisan merahnya hilang. Kemudian saya klik kumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Seperti itu proses pembuatan RHK tahun 2025. Tidak usah ragu, bismillah nanti Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan satuan pendidikan Bapak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat.